warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai moderator dari pemateri kita Halimatus Sa'diyah dan Muhammad Syahrul Fitra. Mereka dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Mereka akan menjelaskan tentang persamaan dasar akuntansi. Silahkan ditonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan saya Halimatus Sa'diyah bersama rekan saya nanti Muhammad Syahrul Fitrah. Video kali ini dibuat untuk pemenuhan mata kuliah pengantar akuntansi. Nah, di video ini kami akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah gambaran kekayaan, hutang, dan modal yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, akuntansi ini juga punya persamaan loh, sama seperti ilmu pengetahuan lainnya, misalnya fisika yang punya persamaan E sama dengan MC kuadrat. Rumus persamaan akuntansi yaitu aset sama dengan liability ditambah equity, atau aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas, atau aset sama dengan utang ditambah modal. Ketiga persamaan ini sama, tergantung teman-teman mau pakai bahasa yang mana. Saya yakin barang teman-teman semua pasti berasal dari modal sendiri ataupun hutang. Nah, apa sih yang dimaksud dengan aset? Aset adalah semua yang kita punya. Bisa itu rumah, bisa itu mobil, bisa itu uang, bisa itu baju. Nah, semua yang kita punya itu termasuk aset. Terlepas dari gimana cara kita mendapatkannya. Entah itu minjem punya orang lain atau pakai tabungan sendiri. Nah, kalau liabilitas itu apa sih? Liabilitas itu secara simpel disebut utang atau hak orang lain. Misalnya, utang ke bank, utang ke teman, utang ke saudara, dan masih banyak lagi jenis-jenis hutang. Dan equity atau modal itu adalah sisanya. Jadi aset dikurangin liabilitas itu adalah modal kita atau kocek kita sendiri. Oke teman-teman, biar teman-teman lebih paham lagi, yuk kita simak di video contoh berikut. Tonton sampai habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke contoh persamaan dasar akuntansi. Perhatikan contoh berikut. Nona Safitri memulai usahanya selama bulan Januari 2000. Dalam perusahaan menjahitnya terjadi transaksi sebagai berikut. Nah, ini ada transaksi dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Januari. Diminta membuat persamaan dasar akuntansi dan membuat laporan keuangannya. Kita mulai dari persamaan dasar akuntansi dulu. Ini kami sudah menyajikan kolom-kolom untuk persamaan dasar akuntansi. Ada harta terdiri dari kas, piutang, perlengkapan, dan peralatan. Kemudian kolom utang, modal, dan keterangan. Kita langsung saja mulai ya. Nomor 1, tanggal 1, Nona Safitri memulai usahanya dengan menginvestasikan sebagai modal pertama berupa uang tunai Rp1.500.000. Berarti kasnya bertambah 1.500.000. Modalnya juga bertambah 1.500.000. Lihat kata kuncinya, uang tunai. Uang tunai itu kas dan modal. Setiap kali mengisi kolom modal selalu harus mengisi keterangan, karena kolom keterangan itu menunjukkan dari mana modal itu berasal. Nah, 1.500.000 itu dari mana? Dari modal awal. Lanjut tanggal 2, dibeli dengan kredit mesin jahit atau peralatan dari toko Fajar seharga Rp150.000. Maka membeli secara kredit peralatan berarti peralatannya bertambah Rp150.000. Utangnya juga bertambah Rp150.000. Kalau sudah, kita jumlahkan dua baris saja, tanggal 1 dan tanggal 2. Ini saya beri warna merah. Warna merah adalah penjumlahan ya. Lanjut tanggal 3, membeli tunai perlengkapan jahit sebesar Rp30.000. Berarti kasnya dikurang 30.000. Kalau pakai Excel dikurang itu nanti otomatis dia akan minus. Perlengkapannya bertambah karena membeli perlengkapan, berarti perlengkapannya bertambah. Kita jumlahkan dua baris saja di atasnya. Kita lanjut ke tanggal 8. Diterima pendapatan dari menjahit tunai sebesar Rp50.000.
dapat uang. Nah, pendapatan itu taruh di kolom mana? Taruh di kolom modal, karena pendapatan itu menambah modal. Nah, keterangan diisi, karena mengisi kolom modal maka kolom keterangan harus diisi. Dari mana uang 50.000 itu? Dari pendapatan jasa. Setelah itu kita jumlahkan 2 baris di atasnya saja seperti ini. Lanjut ke tanggal 10, telah diselesaikan borongan menjahit atas langganan Rp250.000. Jumlah tersebut difakturkan untuk ditagih, berarti belum dibayar dan belum diterima uangnya. Kita masukkan ke piutang. Piutang kita bertambah, anggap saja kita meminjami ya. Dan karena ini pendapatan, masuknya ke modal. Kita tulis di keterangan 250 itu merupakan pendapatan jasa. Setelah itu kita lanjut ke tanggal 15, dibayar beban sewa sebesar 25.000. Bayar beban sewa, kasnya berkurang 25.000, modalnya juga berkurang. 25.000 modal berkurang untuk apa? Untuk membayar beban sewa, ditulis di keterangan. Kemudian kita jumlahkan 2 baris saja seperti ini, 2 baris di atasnya. Lanjut tanggal 20, Nona Safitri mengambil uang untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp200.000. Berarti kas perusahaan berkurang karena diambil uangnya oleh Nona Safitri. Modal Nona Safitri juga berkurang. Kenapa bisa berkurang? Karena untuk kegiatan priv itu artinya pengambilan pribadi pemilik. Kemudian kita jumlahkan seperti biasa, 2 baris di atasnya saja seperti ini. Sekarang kasnya menjadi Rp1.295.000. Kita lanjut tanggal 22, dibayar angsuran hutang kepada toko Fajar sebesar 50.000. Nah, kita mengangsur pakai uang. Uangnya berkurang, kasnya berkurang Rp50.000, utangnya juga berkurang Rp50.000. Kemudian kita jumlahkan seperti biasa, 2 baris di atasnya saja seperti ini. Kita lanjut ke tanggal 25, diterima angsuran pembayaran dari langganan atas borongan tanggal 10 Januari yang lalu Rp30.000. 10 Januari yang lalu ada uang Rp250.000 masuk ke piutang ya. Nah, ini dibayar tapi hanya Rp30.000 saja. Berarti kas kita cuma nambah Rp30.000 saja, piutangnya berkurang Rp30.000. Kemudian kita jumlahkan seperti biasa, 2 baris di atasnya saja. Setelah ini lanjut ke tanggal 28, diterima pendapatan dari usaha jahit sebesar Rp120.000. Menerima pendapatan, kasnya bertambah, modalnya juga bertambah. Kenapa modal bertambah? Karena dari kegiatan pendapatan jasa. Setelah itu kita jumlahkan 2 baris di atasnya saja. Lanjut ke tanggal 30, dibayar beban usaha Rp30.000. Kasnya berkurang, modalnya juga berkurang. Kenapa bisa berkurang modalnya? Karena untuk membayar beban usaha. Nah, kemudian kita jumlahkan 2 baris di atasnya saja seperti ini. Kemudian tanggal 31, setelah diadakan inventarisasi, ternyata perlengkapan jahit yang ada bernilai Rp20.000. Nah, tadi perlengkapan yang terakhir itu kan Rp30.000, diminta perlengkapan yang ada. Nah, sekarang yang ada itu kan yang tersisa, perlengkapan yang tersisa, sisanya nanti diminta Rp20.000. Berarti perlengkapan ini diapain? Harus dikurangi sebesar Rp10.000,
biar hasilnya 20.000. Penyeimbangnya apa? Sering kita jumpai ketika ada penggunaan perlengkapan ini, sering yang dikurangi adalah kasnya. Itu salah. Ketika ada penyusutan perlengkapan atau penggunaan perlengkapan seperti ini, yang dikurangi adalah modal. Karena ketika menggunakan perlengkapan itu tidak ada pengaruhnya dengan kas. Nah, kolom keterangan diisi dengan beban perlengkapan. Nah, kalau sudah, kita jumlahkan saja seperti ini. Ini adalah hasil akhirnya. Nah, kalau kita ingin memeriksa apakah pekerjaan kita tadi sudah benar atau salah, kita coba saja dengan rumus persamaan dasar akuntansi, yaitu harta sama dengan utang plus modal. Nah, harta itu kan tadi dari kolom ini sampai ini, kas, piutang, perlengkapan, dan peralatan. Jadi harta 1 juta dimulai dari kolom ini, 1.365.000 ditambah 220 ditambah 20 ditambah 150.000. Kemudian utang 100.000 ditambah 1.655.000. Kita jumlahkan ya. Nah, hasilnya sama, berarti pekerjaan kita sudah benar ya. Nah, jadi seperti Oke teman-teman, itu tadi pemaparan dari Halimatus Sa'diyah. Selanjutnya kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Muhammad Syahrul Fitrah. Laporan keuangan. Secara umum, laporan keuangan adalah berkas yang berisi pencatatan uang. Maksudnya adalah laporan yang berisi segala macam transaksi yang melibatkan uang, baik transaksi pembelian maupun penjualan dan kredit. Biasanya, laporan ini dibuat dalam periode tertentu. Penentuannya ditentukan oleh kebijaksanaan apakah suatu perusahaan dibuat setiap bulan atau setiap 1 tahun sekali. Terkadang, perusahaan juga menggunakan keduanya. Jenis-jenis laporan keuangan. 1. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah berkas yang di dalamnya berisi data-data pemasukan dan pengeluaran perusahaan. Jika lebih banyak pemasukan dibandingkan pengeluaran, maka disebut laba perusahaan. Sebaliknya, jika yang lebih besar adalah pengeluaran, tentu perusahaan merugi. Yang kedua, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal atau ekuitas secara sederhana diartikan secara laporan keuangan yang harus dibuat oleh perusahaan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut. 3. Laporan neraca. Laporan neraca adalah dokumen yang berisi kondisi keuangan perusahaan dalam periode tertentu. Biasanya, laporan ini ditulis untuk 1 tahun dan akan dijadikan rujukan untuk tahun yang selanjutnya. Baiklah, saya akan menyampaikan contoh laporan neraca. Nah, selanjutnya kita akan menyusun laporan keuangan dari persamaan akuntansi penjahit Savitri. Laporan keuangan ada 3, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan yang ketiga neraca. Nah, untuk mempermudahnya, ini susunannya, dan tinggal dimasukin saja. Laporan laba rugi itu pendapatan dikurang beban. Kalau laporan perubahan modal, modal awal ditambah laba dikurang prive.
Itu kalau perusahaannya laba. Tetapi kalau rugi, modal awal dikurang rugi dikurang prive. Langsung saja, laporan laba rugi yang dibutuhkan yaitu pendapatan dan beban. Kita lihat pada keterangan. Nah, inilah gunanya menulis keterangan pada persamaan dasar akuntansi. Jadi, nggak perlu lihat soalnya lagi. Dilihat saja pada keterangan pendapatan muncul berapa kali. 1, 2, dan 3. Nah, kita tulis semuanya. Yang pertama, pendapatan pada 8 Januari sebesar 50.000. Kita tulis 50.000. Yang kedua, pendapatan pada 10 Januari sebesar 250.000. Dan yang ketiga, pendapatan pada tanggal 28 Januari sebesar 120.000. Nah, tinggal kita jumlahkan 50.000 ditambah 250.000 ditambah 120.000, hasilnya 420.000. Itu adalah total pendapatan penjahit penjahit Savitri. Selanjutnya, untuk mencari total beban ada 3. Yang pertama, beban sewa sebesar 25.000. Selanjutnya, beban usaha 30.000, dan terakhir beban perlengkapan 10.000. Tinggal kita jumlahkan 25.000 ditambah 30.000 ditambah 10.000, hasilnya 65.000 rupiah. Nah, kita sudah ketemu semua. Kita tinggal mengurangi pendapatan dengan total beban. 420.000 dikurang 65.000, hasilnya adalah 355.000. Ini adalah laporan hasil laba rugi penjahit Savitri. Karena hasilnya positif, maka penjahit Savitri memperoleh laba. Dan kita lanjut ke laporan perubahan modal. Data yang dibutuhkan yang pertama kali adalah modal awal, yaitu sebesar 1.500.000 rupiah. Yang kedua yaitu laba, karena kita tahu bahwa hasil dari laporan laba rugi tadi adalah laba. Kita tulis di sini sebesar 355.000. Setelah itu kita jumlahkan 1.500.000 rupiah ditambah 355.000, hasilnya adalah 1.855.000 rupiah. Dan ada kenaikan modal. Jadi modal yang awalnya 1.500.000 rupiah menjadi 1.855.000 rupiah. Setelah itu, kita kurangkan dengan prive sebesar 200.000 rupiah. Kita kurangkan 1.855.000 rupiah dikurang 200.000 rupiah, hasilnya adalah 1.655.000 rupiah. Inilah yang disebut modal akhir dari penjahit Savitri. Dan kalau nggak ada prive, maka 1.850.000 rupiah inilah yang menjadi modal akhirnya. Lanjut ke neraca. Yang dibutuhkan yaitu aktiva dan pasiva. Aktiva itu terdiri dari kas, piutang, perlengkapan, dan peralatan. Angka yang dipakai adalah angka yang terakhir ini. Kas
sebesar Rp1.365.000. Kemudian piutang sebesar Rp220.000, perlengkapan Rp20.000 dan peralatan Rp150.000. Setelah itu kita jumlahkan, yaitu hasilnya Rp1.755.000. Lanjut ke pasifa. Terdiri dari utang sebesar Rp100.000. Ini kita ambil dari angka terakhir. Modal yang digunakan yaitu modal akhir. Sebenarnya sama saja, modal yang ada di sini atau sini itu sama, yaitu Rp1.655.000. Setelah itu kita jumlahkan dan hasilnya adalah Rp1.755.000 dan hasilnya sama dengan aktiva. Nah, seperti ini cara membuat laporan keuangan. Laba rugi hasilnya Rp355.000 dan itu adalah laba. Kemudian modal akhirnya Rp1.655.000. Kemudian neraca terdapat keseimbangan antara aktiva dan pasifa sebesar Rp1.755.000. Nah, itu tadi penjelasan dari materi persamaan dasar akuntansi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.